Halo semuanya. Jadi sebelum kita memulai video ini, aku bakal kenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Balsan Iswanto. Saya berasal dari Prodi Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau yang ada di Pekanbaru. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang natrium karbonat beserta dengan proses pembuatannya. Nah, jadi apa sih natrium karbonat itu? Natrium karbonat atau soda ash adalah sebuah bahan kimia yang pada umumnya memiliki bentuk padat, seperti tepung berwarna putih, tidak beraroma, dan memiliki rasa sedikit pahit karena pH-nya tinggi. Nah, natrium karbonat ini banyak digunakan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor industri. Terdapat banyak sektor industri yang menggunakan natrium karbonat. Contohnya adalah industri kaca, industri deterjen, metalurgi, water treatment, dan juga paper atau kertas yang digunakan sebagai bahan bleaching. Nah, jadi kita sudah tahu apa sih itu natrium karbonat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana sih natrium karbonat itu dibentuk. Dari yang bukan natrium karbonat berubah nih jadi natrium karbonat. Nah, untuk skematik pembuatannya sendiri itu teman-teman bisa lihat di gambar ini. Loh, jadi kayak ini skematik apa gitu, membingungkan gitu. Ini mulainya dari kiri atau dari kanan. Nah, gak apa-apa, kita bingung dulu gak apa-apa. Nah, supaya gak bingung lagi, yuk aku bakal jelasin skematik ini dari awal sampai habis sampai kita dapat produk akhir kita, yaitu natrium karbonat. Terdapat banyak metode yang dapat dilakukan untuk memproduksi natrium karbonat. Salah satunya adalah proses Solvay. Proses Solvay adalah proses pembuatan natrium karbonat yang ditemukan oleh seorang ilmuwan Belgia bernama Ernest Solvay pada tahun 1863. Nah, di era itu natrium karbonat digunakan untuk berbagai industri, contohnya adalah industri sabun, tekstil, dan juga kaca. Dikarenakan kebutuhan industri tersebut yang semakin meningkat, semakin banyak pula ilmuwan yang mencari metode untuk memproduksi natrium karbonat dalam skala besar dan juga dengan efisiensi yang tinggi. Oke, jadi untuk pembuatan natrium karbonat secara proses Solvay, ini kita mulai dari bawah dulu. Jadi di bagian bawah ini, kita akan mereaksikan antara kalsium karbonat dan juga karbon atau kokas. Nah, reaksi antara kalsium karbonat dan kokas itu dapat dilihat pada gambar berikut. Hasil reaksi tersebut akan menghasilkan karbon dioksida dan juga CaO. Karbon dioksida ini nantinya akan dialirkan melalui kompresor ke area lain untuk direaksikan. Sementara untuk CaO akan dialirkan menuju slacker dan ditambahkan dengan air. Pencampuran antara air dan CaO ini akan menghasilkan bubur kapur atau CaOH2 yang akan dikirimkan ke calcination section. Nah, bagian bawahnya sudah, kita pindah ke bagian atas. Di bagian atas, larutan garam murni atau NaCl yang sudah keluar dari brine purification akan dialirkan ke ammonia tower. Larutan garam yang digunakan harus dalam keadaan murni agar proses reaksi dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kontaminan. Setelah larutan garam murni dimasukkan ke dalam ammonia tower, dimasukkan juga gas NH3 dan juga CO2 untuk menghasilkan NH4OH. Reaksinya dapat dilihat pada gambar berikut. Hasil dari reaksi sebelumnya berupa NH4OH akan dialirkan bersama dengan larutan NaCl murni ke dalam carbonation tower. Nah, di dalam carbonation tower ini akan ditambahkan juga karbon dioksida agar terjadi proses karbonasi. Untuk reaksi dari proses karbonasi tersebut adalah NaCl ditambah NH4OH ditambah CO2 menghasilkan NaHCO3 ditambah NH4Cl. Hasil reaksi tersebut berupa NaHCO3 ditambah NH4Cl masih berupa larutan dengan padatan tersuspensi yang tergabung di dalamnya, sehingga perlu dipisahkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Proses pemisahan dari kedua komponen ini dilakukan di dalam rotary filter.
Setelah dipisahkan, NH4Cl akan direaksikan dengan milk of lime atau bubur kapur yang sebelumnya telah kita produksi di bagian bawah. Proses reaksi dari kedua bahan ini adalah sebagai berikut. 2NH4Cl dalam bentuk liquid ditambah CaOH2 dalam bentuk liquid menghasilkan 2NH3 dalam bentuk gas ditambah 2H2O dalam bentuk liquid dan juga CaCl2 dalam bentuk padat. Dari reaksi tersebut, produk CaCl2 merupakan produk sampingan yang tidak dibutuhkan dalam produksi natrium karbonat. Sedangkan produk NH3 yang dihasilkan akan dialirkan ke amonia tawar sebagai bahan baku. Setelah kedua bahan tersebut dialirkan, tersisa NaHCO3. Nah, NaHCO3 ini akan dialirkan ke calcination section, di mana dalam calcination section ini, NaHCO3 akan diuraikan dengan penambahan panas menjadi Na2CO3, di mana reaksinya adalah sebagai berikut. 2NaHCO3 diuraikan menjadi Na2CO3 ditambah CO2 ditambah H2O. NO2CO3 atau natrium karbonat yang telah terbentuk dari calcination section akan dilewatkan melalui pendingin air, di mana dilakukan penyemprotan air agar suhu dari calcination section yang masih tinggi dapat turun. Hasil yang didapatkan berupa natrium karbonat sudah dapat langsung digunakan. Nah, jadi kita udah belajar tentang natrium karbonat. Semoga informasi yang baru aja aku berikan ini bisa bermanfaat. Jadi sekian dulu pertemuan kita dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.